Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini nanti kita belajar mapel IPA kelas 4 tema 6, yaitu siklus hidup hewan. Siklus hewan atau daur hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui hewan mulai dari telur, menetas bagi yang bertelur atau ovipar, dan yang vivipar atau beranak mulai dari anak, masa remaja, dan dewasa. Siklus hidup hewan itu berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu apa, anak-anak? Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan berupa bentuk hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasa. Siklus hewan tanpa metamorfosis merupakan proses pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kucing, ayam, bebek, dan lain-lain. Contoh siklus hidup hewan ayam yang tadi tanpa metamorfosis, yaitu yang pertama, ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Kira-kira perlu 21 hari agar telur menetas. Yang kedua, setelah pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur telah sempurna, telur menetas menjadi ayam. Makin lama, anak ayam tumbuh makin besar. Ini merupakan gambar siklus hidup ayam. Coba diperhatikan, yang pertama telur, menetas menjadi ayam kecil, makin lama makin tumbuh dewasa. Ini juga ada gambar siklus hidup kucing. Coba anak-anak perhatikan. Kucing nanti beranak, terus jadi kucing muda, terus kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Sekarang kita belajar tentang daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis ada dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna, mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Contoh, kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan kumbang. Sedangkan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, mempunyai bentuk hampir sama pada setiap tahap pertumbuhannya. Contohnya kecoa, rayap, dan belalang. Ini ada contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa. Coba kita perhatikan metamorfosis kecoa. Yang pertama telur, menetas menjadi kecoa muda atau nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Sekarang kita belajar tentang contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama katak. Katak yang pertama adalah bertelur, terus menjadi berudu atau cebong. Setelah itu menjadi katak muda, terus menjadi katak dewasa. Kupu-kupu juga mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu mulai dari telur, terus menjadi ulat, ulat terus menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, terus menjadi kupu-kupu dewasa. Nyamuk juga merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk bertelur, menjadi jentik-jentik, terus menjadi pupa atau kepompong, terus menjadi nyamuk dewasa. Manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Contohnya hewan, sebagai sumber daya pangan, sapi, ayam, udang, dan lain-lain. Kalau tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, seperti padi, kedelai, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Kalau yang dari hewan, misalnya ulat sutra dan bulu domba, bisa menjadi pakaian. Terus yang dari tumbuhan, yaitu serat kapas. Serat kapas ini nanti dimanfaatkan untuk diolah menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Yang ketiga, yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang banyak menggunakan kayu berasal dari tumbuhan, contohnya
kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, sebagai produk kesehatan. Berbagai tanaman seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Terus beberapa hewan yang dimanfaatkan sebagai obat seperti cacing, undur-undur, dan lain-lain. Pelestarian tumbuhan dan hewan. Ketika memanfaatkan hewan dan tumbuhan, kadang-kadang manusia memanfaatkannya secara berlebihan. Hal itu tentu saja mengakibatkan terganggunya kelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan suatu usaha untuk melindungi agar tidak terancam punah. Kelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi generasi muda saat ini atau saat mendatang. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang siklus hidup atau daur hidup hewan, serta kelestarian tumbuhan dan hewan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang harus dikerjakan anak-anak, soal yang pertama, apa pengertian siklus hewan atau daur hidup hewan? Yang kedua, apa pengertian metamorfosis sempurna dan berikan contohnya? Yang ketiga, apa pengertian metamorfosis tidak sempurna dan contohnya? Yang keempat, apa pengertian daur hidup tanpa metamorfosis dan contohnya? Yang kelima, sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya hayati.